dalam pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria kalau saya tidak salah. Hak guna bangunan itu adalah hak untuk dan memiliki bangunan di atas lahan yang bukan miliknya sendiri. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, Pak, apakah di tempat warga yang sekarang ini warga Bapak itu ada bangunan PTKI di situ? Tidak ada bangunan PTKI yang tempat warga. Sebelah ada, Siapa yang membangun di situ? bangun apa? Di lahan warga itu siapa aja yang membangun di situ? Yang membangun rumah-rumah itu? Ya. Yang 53 di mana? Ya. Warga sih membangun. Tidak ada bangunan PTKI di situ. Tidak ada. bangunan. Tidak ada. Yang merawat tempat itu siapa? Warga. Warga. Oke. Nah, tadi Bapak diperlihatkan. Oke, selamat sore Sobat Master dimanapun Anda berada. Kali ini kita memasuki episode yang sangat krusial menurut saya, karena hadir nih juang keadilan. Di samping saya nih ada tokoh muda yang sangat peduli terhadap concern terhadap hukum dan keadilan, mungkin di Kota Bandung, karena beliau nanti akan berkisah memproklamirkan apa sih, seperti apa. Nah, di alumni malam minggu kali ini kita bertempat di lobi Hotel Novotel yang sangat istimewa kali ya, adem, jamin. Nah, ini menjadi salah satu, bisa menjadi recommended buat Sobat Master. Sobat Master nih, kita tinggal bincang-bincang nih sebelum kita mengarah lebih jauh dengan siapa mereka, seperti apa mereka. Oke, kita kenal dulu Bang. Siap. Selamat siang menjelang sore. Udah sore ya? Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa nih saya cerita? Saya Dahman Sinaga. Dahman Sinaga, oke. Ketua Dari Advokat Milenial Bandung. oke, ketua Dan advokat Pradi juga. Pengurus Pradi Pradi. Bandung. Oke, Ya. sekarang Saya Andreas, Oke. saya sebagai sekretaris di Advokat Milenial Bandung. sekretaris di Advokat Milenial Bandung. Kalau ini Mbak ini? Ketemu lagi Iya. Saya dengan Artra Gusti. Oke. Saya kebetulan juga sebagai bendahara Advokat Milenial Bandung. bendahara di Advokat Advokat Milenial Milenial Bandung. Sobat Master, ini salah satu contoh konkret pejuang muda keadilan yang akan membantu nih satu sisi bagaimana gerakan mereka, karena bagi mereka adalah bukan kesimpulan teoritis yang diambil tapi kesimpulan gerakan jiwa muda, bro. Jiwa muda. Nah, Semangat muda. oke. Saya panggil apa? Abang. Abang boleh. Oke, Bang. Siap, siap. Arti malam minggu dulu nih. Arti ya? malam Asik, minggu. ya. Kalau bicara malam minggu, di usia saya yang 29 tahun, kira-kira sudah berapa malam minggu ya? Sudah berapa malam minggu yang saya lalui? Jadi kita mau flashback di posisi mana nih? Pada saat saya mahasiswa? Yes, Pada saat saya sudah SMA jadi- mahasiswa lah. Waktu masih mahasiswa dulu kebetulan saya aktif, aktivis ya. Malam minggunya jadi Malam minggunya aktivis. jadi kura-kura. Oh, kuliah rapat, kuliah rapat. Oh, kura-kura. Malam minggu saya tuh rapat aja terus. Kalau masa magang advokat, Jadi kuda. Kuliah dagang gitu. kalau masa magang advokat saya di tempat Oke. belajar konsep Malam minggunya. gugatan malam minggu. Oke. Jadi kalau SMA ya itulah nongkrong, baru SMA Oke. nongkrong. Jadi mulai kuliah saya udah mulai tidak lagi nongkrongnya, udah beda. Nongkrongnya ya sama teman-teman aktivis pada waktu itu Oke. di kampus. Bang Andre nih, apa kabar malam minggunya? Terakhir kapan malam minggu? anak band, Malam anak minggu band. kemarin masih lewatin juga kan. Kayak gimana cerita kemarinnya? Jadi kalau saya tuh dari mulai SMA sampai kuliah, sebelum masa sekarang ini, saya banyak habisin sih untuk ngeband sih kan. Kalau Oke. saya, karena saya hobi, terus kebetulan juga ya saat itu dapat uang kecil-kecilan ya kan. Oke, pegang alat musik? Saya main gitar kan. Oke. Ya. Nah dulu sih saya ya ngeband, latihan, tampil itu. Lalu setelah masa sekarang ini, malam minggu saya ya kurang lebih sama. Kita sebagai advokat kan sekarang harus ready kapanpun. Oke. Termasuk malam minggu kita kadang-kadang kita berikan untuk kepentingan klien Klien. dan kepentingan penegakan hukum. Itu kan. Tapi gitarnya tidak ditaruh kan? Maksudnya Gitar. tidak ditinggal? Gitar Tapi- malah ditambah kan. Ditambah. Setelah jadi advokat ditambah terus gitarnya. Oh, iya. Nih, teteh ini satu lagi. Malam minggu keluarganya gimana? Malam minggu saya waktu sekarang atau di saat Sekarang. saya mekar-mekar ya? Sekarang, kalau pekarnya kemarin, udah. Kalau malam Kan- minggu sekarang biasanya saya sama abang-abang ini juga. Oh. Iya, kita berdiskusi atau misalnya pun ada kepentingan-kepentingan atau ada agenda-agenda tertentu. Oke, jadi lebih banyak dengan beliau-beliau ini. Iya. Oke, Dengan beliau. diskusi kecil. Diskusi
biasanya ataupun ada hal-hal yang perlu dibicarakan nih misalnya kan, kita kan tidak ada jam kerja ya, tidak ada Senin sampai Jumat gitu kan, Oke. kondisional aja kita menyesuaikan. Bang, kalau maaf ya, biasanya kalau Sumatera itu identik dengan hukum ya. Iya. Kenapa tertarik dengan sana? Kan banyak pilihan. Jadi saya dulu lulus SMA, saya SMK dulu, SMK. Saya bingung jurusannya apa, ya kan? Nah kemudian paman saya nih, paman saya dulu kan pernah kuliah hukum, jadi Oke. dia bilang, sepertinya kamu lebih bagus masuk hukum. Karena apa? Di daerah kita, saya dari daerah Muara Tebu, dari Jambi. Ini ada persoalan hukum, tapi praktis hukumnya menurut paman ini masih sedikit. Di sana? Di sana, Oke. praktis hukumnya masih sedikit. Mungkin bisa dihitung. Yang saya tahu di daerah saya itu Muara Tebu, yang saya tahu baru saya nih lawyernya gitu. Oke. Sampai saat ini belum ketemu nih dari disitulah kemudian oh iya juga penting nih karena ada gium di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Tuh. Jadi dimanapun kita tinggal hukum itu berarti. Betul. Dari situlah kemudian saya sudahlah saya ambil hukum. Saya berangkat ke Bandung Oke. ambil Di sini kuliah penindasan di sini. di sinilah saya menuntut ilmu hukum. Oke. Jadi hukum itu luas seperti samudra ya. Iya. Keluar di gang udah ketemu hukum ya. Bang Andre nih, Bang Andre, mungkin ini sudah gabung dengan kenal dengan beliau dari mana bisa kenal dengan mereka itu? Kalau saya karena proses magang itu kan. Proses magang. Ya, jadi kita setelah sarjana hukum lalu ikut pendidikan khusus profesi advokat. Oke. Kan kita untuk menjadi advokat itu harus ikut magang dulu kan. Oke. Barulah saat itu saya mengajukan permohonan magang di kantornya Antinomy Law Office. Di Antinomy Law Office itulah saat itu saya ketemu Pak Dahman. Oh, Pak Dahman di Pak sana Dahman juga? duluan. Jadi Oh. secara angkatan tuh saat itu duluan beliau yang ada di Antinomy. Senior magang saya nih. Oh, Lalu setelah Pak Dahman, saya masuk sekitar kurang lebih 1 atau 2 tahun setelah saya masuklah Ibu Ar. Oh, masuk Jadi baru di situ, Ibu Ar. betul. Jadi kita ketemu di situ. oke. Iya. Ibu, siapa partner debat Ibu di kantor ini? Bontot saya Pak. Siapa partner debatnya? Partner nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jangan berdebat. Kita Apa? berdiskusi. Oke. Kalau kita diskusi. Ya. Oke. Siapa partner diskusi yang menurut Ibu bisa apa ya? Maksudnya ketika Ibu kan sudah masuk nih di Ya. ranah duluan, malah sekarang mau ngambil S2. Oke. Dari sekian kasus ini yang Ibu bisa sikapi dengan alumni advokat muda ini, apa yang bisa diambil? Oh banyak Pak. Contoh. Banyak Kang. Yang bisa diambil saya dari pertama magang karena kan saya bontot nih. Makanya Oke. saya bilang abang. Oh, iya. abang. Kan banyak mikir ya, Ya, gitu. banyak mikir saya nggak tahu. Saya pasti minta arahan sama Oh, abang. yes, yes. Minta pencerahan lah intinya kan. Ya setelah mendapatkan banyak pencerahan dari abang-abang ini, saya dilatih untuk ya cobalah, masa kau minta tolong terus, coba kau bisa nggak sendiri. Itu kata abang ini ngomong Oke. gitu katanya. Sama abang ini juga, ayo dicoba, jangan menyerah katanya. Lalu dari situ kita sering karena kita satu tim, kita ada ya banyak hampir semua perkara kita bersama-sama saling berdiskusi memecahkan permasalahannya seperti apa. Oke. Akhirnya terbentuk suatu komunitas ini. Nah, ini gimana cerita komunitasnya nih? Tadi Nah, ini. seperti yang kata Bro Andre, sebenarnya embryumnya kita itu di Antinomy Law Office Padawan. Oke. Situlah kita dididik Di Bandung. di Bandung. Oke. Antinomy Law Office. Kemudian dari Antinomy Law Office ini kita terus berkembang sampai kita menjadi pengurus Pradi. Oke. Pengurus Pradi. Pradi di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Musa Darin Pane. Oke. Di Bandung. Nah, di kepengurusan Pradi ini kita yang paling muda-muda nih. Oke. Ya Dari kan? segi umur. Dari segi umur. Bukan dari segi pemikiran. Ya, bukan? ya kan? Oh. Kalau kita lihat kepengurusan Oke. sebelumnya, pengamatan saya itu kan sudah senior. Oke. Mungkin kita ada beruntung lah. Yes. Beruntung kita masih muda sudah dipercaya menjadi pengurus Pradi Bandung. Oke. Ya kan? Di sisi lain, kita di bawah naungan organisasi advokat, kita advokat muda, kita punya gagasan bikin komunitas nih. Bikin komunitas. Komunitas. Oke. Karena ini adalah era milenial, kita sepakati pada waktu itu ya jargonnya milenial. Oke. Siapa yang Abang diskusi ajak pertama kali? Pertama kali saya ajak diskusi Bung Andre dan Sama Ibu Mbak At. Oh, Ada satu lagi teman saya Marco. Oke. Marco. Cuma kebetulan nggak hadir hari ini. Jadi kita berempat pada waktu itu. Tapi yang dominan hari ini KSB ini. Oke. Tapi Ketua Sekretaris Bendahara. dengan menemukan Bang Andre dan Mbak Ati satu visi satu misi ya. Ya.
Bukan satu visi beda misi, bukan? Satu-satu. Oke. Nah, ketemu itu kenapa muncul nama milenial? Nah, itu di awalnya kan kita advokat muda. Advokat muda itu ya? Sebelumnya itu advokat muda Bandung. Oke. Nah, pada saat kita di kepengurusan Peradi, pada waktu itu kita mau menyelenggarakan IKOT, ya kan? Apa Dengan itu IKOT? Pengadilan Tinggi Jabar. Itu sistem peradilan berbasis online. Sistem Peradilan berbasis online. Berbasis online. IKOT, elektronik pengadilan, Oke, gitu kan? oke. Jadi itu kita jadi panitianya. Oke. Nah, ini kan bicara mengenai online, kemajuan teknologi. Betul. Kita jadi panitia, terus kita di sela-sela jadi panitia itu, kita ini sering sekali kegiatan kita posting di internet ya, di sosmed. Kata beliau, milenial sekali kita ya. Oh ya sudah kalau gitu. Sebentar, saya potong. Ya kan? Kenapa? Apa arti milenial di kacamata hukum? Ya, milenial itu dalam kacamata kami lah ya. Ya, betul. Kalau kami itu berpikir begini, Kak. Advokat milenial Bandung. Oke. Advokat adalah profesi. Oke. Milenial itu adalah 1000 tahun kan gitu ya. Oke. Lalu Bandung lokasinya. Jadi gini, yang kami persepsikan itu seperti ini. Advokat yang lahir pada era 2000 ke atas. Artinya gini kan, kalau misalkan manusia lahir itu produknya kan akta kelahiran kan. Kalau advokat lahir sebagai advokat, resmi sebagai advokat itu adalah ketika adanya berita acara sumpah. Oke. Jadi ketika seseorang advokat itu sudah disumpah tahun 2000 atau ke atas, itulah yang bisa masuk kategori sebagai advokat milenial gitu Kak. Oke. Itu terbuka untuk umum, Ibu? Bukan terbuka untuk umum. Atau gimana? Seperti yang tadi abang-abang sudah jelaskan. Jadi lahir kita dideklarasikan kita menjadi advokat yang sesungguhnya itu apabila kita sudah disumpah, seperti sumpah janji advokat. Itu Sumpah jabatan lah, sumpah kalau jabatan. pada jabatan. Oke. Itu di pengadilan tinggi. Oke. Nah, arti dari milenial ini yang kita tarik, kita ini kan sebagai advokat yang yang disumpah pada era milenial. Oke. Era milenial. Jadi tidak terpaut umur harus muda, harus Oke. seperti apa. Karena banyak juga yang misalnya kan jadi advokat itu tidak ada batasan umur ya, tidak ada Oke. batasan umur. Jadi kadang-kadang yang masih batas minimal ada, maksimal nggak ada. Oke. Nah, jadi walaupun nggak harus kelahiran di 2000-an misalnya atau 90, tapi memang disumpah itu di era milenial di tahun 2000-an, itu kita maksudnya advokat. Batasan. Oke. Ya. Jadi bagi Milenial. sahabat-sahabat yang masih kuliah atau magang bisa join ya, bisa gabung. Apabila sudah jadi advokat. Apa sih jadi advokat? Boleh dan Boleh. Ya. Syaratnya harus Oke. advokat. Syaratnya advokat. Advokat. Benar. Advokat yang lahir di Lahir. tahun 2000. Oh, advokat yang lahir tahun Iya. 2000 ke atas. Minimalnya ya. Oke, jadi 2000 ke bawah. Ya. Nah, Sorry, kalau sorry. Lahir itu di saat lahir sumpah. lahir profesinya. Oh, lahir profesi bukan lahir. Ya, bukan. Bukan sudah punya berita acara sumpah tadi. Oke, ini udah berapa lama berjalan? Sebenarnya masih baru kita dari tahun 2018. 2 tahun dong. 2 tahun. Oke, berarti udah ada gerakan yang nyata. Seperti apa advokat milenial Bandung ini dalam menangani perkara deh? Ya, Apa nih? kalau kita jadi advokat itu punya tanggung jawab melakukan bantuan hukum cuma-cuma. Oke. Ya kan? Nah, tadi kita selain advokat, kita milenial, ya kan? Bantuan hukum yang kita lakukan itu ya mengadvokasi. Salah satunya kita mengadvokasi masyarakat yang butuh bantuan hukum. Contoh subjeknya? Jadi kan gini, advokat itu dia hadir Oke. di mana ada ketidakadilan. Oke. Itu batasannya. Di mana ada ketidakadilan dan ketika ia diminta untuk memperjuangkan itu, Oke. ya kan? Ketika ada ketidakadilan di satu tempat, ya kan? Kemudian kita diminta untuk membantu mereka, Oke. kita hadir di situ. Contoh perkaranya Contoh perkaranya Yang ditangani deh. Yang ditangani oleh milenial ini nih. kalau di Kota Bandung, Yes. kita ada di Kebon Jeruk. Kebun jeruk ini belakang stasiun. Betul. Oke, apa? Mengenai hak masyarakat, Oke. sengketa lahan. Oh, tentang Sengketa lahan. Oke. Itu Sengketa. terlibat Oh iya, milenial ini. advokat milenial. Oke. Tapi bendera yang kita pakai maksudnya tadi di bawah nama Yes. Pradi, tapi Yes. komponennya adalah Iya, advokat persennya milenial. kami juga. Persennya adalah advokat milenial. Yes. Gitu kan? Karena kan advokat milenial bukan organisasi advokat, Oke. hanya komunitas saja, komunitas hukum.
Oke, komunitas saja ya. Iya. Oke. Kalau cita-cita besar AMD itu sendiri apa? Sebenarnya itu Kang, kalau cita-cita besar sih awalnya sih kami membuat komunitas untuk menghimpun tentunya, Oke. menghimpun teman-teman advokat yang tadi masuk kualifikasi milenial tadi. Oke. Nah, mungkin kalau cita-cita besarnya ke depan gitu, ya kami sih berharap sih semakin banyak lagi advokat milenial yang mungkin bisa bergabung dan nanti kita bisa sama-sama buat gerakan, buat gebrakan untuk penegakan hukum di Indonesia tentunya. Kang. Oke. Dan itu sedang dijalankan? Ya, Tentu. Dan dirintis. Ya. Oke. Ini kan ada ketua, sekretaris bendahara. Betul. Nah, ini sirkulasi ini pada jobnya masing-masing sebagai gerakan apa misalkan? Apakah ini ketua wajibnya seperti apa, sekretaris apa dan sebagainya? Tadi seperti yang saya sampaikan, kita komunitas bukan organisasi advokat Bukan yang organisasi. punya program Oke. baku. Ah, Sejauh ini semua kita lakukan bersama. Oke. Semua kita lakukan bersama. Kalau tadi disinggung cita-citanya ya, kita mau melihat bahwa generasi milenial juga bisa memberikan manfaat. generasi milenial bisa memberikan manfaat. Iya dong. Oke. Jadi setiap profesi kan ada generasi milenialnya. Nah, profesi kami kebetulan advokat. Jadi meskipun kita milenial, tapi kita bisa memberikan manfaat. Ya kan kecenderungan kan kalau teman-teman milenial hari ini kan pandangannya hanya pada poin ya nongkrong, main, narsis-narsisan. Tapi lebih daripada itu, generasi milenial juga bisa memberikan manfaat Oke. dari masing-masing profesinya. Ya kan? Kalau misalnya dia generasi profesinya adalah advokat, ya bisa dong memberikan manfaat dari profesinya. Oke. Dan tadi disentuh merupakan salah satu panitia yang di sidang apa? Di IKOP, Kang. Penyelenggaraan Itu gimana aktivitasnya? Jadi kemarin itu kebetulan kan karena sekarang kan era milenial. Yes. Hampir semua itu memang hampir semua itu sekarang online. Oke. Itu semua online. Bahkan kita pun di aspek hukum harus bisa berubah dong online. Kan? Betul. Nah, ada salah satu acara sosialisasi, Program Mahkamah Agung. program Mahkamah Agung yang disosialisasi di Kota Bandung. Oke. Itu masalah IKOR IKOR. tadi persidangan berbasis online. Oke. Gitu. Nah, di saat sosialisasi yang pertama di Kota Bandung, Oke. kebetulan kami menjadi panitianya di acara itu. Dikarenakan itu berbasis online dan ibaratnya itu masih baru juga kan, baru nih persidangan online. Kadang-kadang masih berpikir orangnya apa nih maksudnya, bagaimana nanti teknis persidangannya seperti apa. Kita mensosialisasikan dari teknisnya seperti apa, tata caranya bagaimana gitu kan. Ibaratnya kami yang milenial ini harus juga bisa berbagi. Kita santun sama yang senior, itu jelas. Senior pun memberikan banyak ilmu sama kita. Tapi kita juga berbagi ilmu. Oke. Nah, sebagai di era milenial ini dia berbagi ilmu. Bagaimana sih berbasis online itu, gitu kan? Oke. Tata caranya. Jadi nggak harus yang milenial aja nih yang mengerti masalah online, yang senior pun harus mengerti. Harus. Oke. Bang Andre, Siap. sebelum milenial, sebelum online dan online Ya. ketika peradilan ribet mana? Sebenarnya gini Kang, karena berbasis online itu kan masih baru kan sistemnya. Oke. Jadi terkadang untuk sistem peradilan berbasis online ini kita masih mendapatkan kendala. Contohnya? Misalnya hal simpelnya seperti ini. Jadi ketika masuk e-court, itu kan kita ada beberapa file yang perlu kita upload Oke. dengan berbasiskan internet. Oke. Kalau internetnya ada kendala di sinyal, itu tentu jadi kendala kita. Betul. Karena terkadang gini, kita butuh mengupload data atau daftarkan gugatan secara segera. Oke. Kalau itu lewat, ya mungkin hak seseorang bisa hilang karena sudah lewat. Misalnya. Atau kita mengajukan, jadi setelah ada gugatan itu kan ada jawaban nih dari lawan nih. Jawabannya ditentukan untuk besok masuk pukul 10. Oke. Ternyata pukul 10 ada gangguan. Kalau lewat jam 10 itu jadi tidak hilang hak kita kan untuk menjawab, gitu kan. Ada beberapa kendala karena ini mungkin masih dalam tahap penyempurnaan sistem. Oke. Tapi ya kami sih berharap ketika sistem ini sudah sempurna, tentunya tercapailah tujuan e-court itu. Jadi untuk membuat persidangan itu lebih efektif, lebih mudah, gitu, efisien. Oke. Gitu, Kang. Sobat Master, ini jadi advokat milenial ini beradaptasi kali ya dengan situasi sekarang. Iya, sekarang. Oke, jadi kalau tidak beradaptasi pasti mati. Iya. Terus. Betul, terus Dan zaman kan. jangan lupa, jadi jangan aneh. Saya pernah baca juga, maaf, seorang paranormal juga sudah berbasis online, pesan menyan, Iya. kirim online. Ini ya, paranormal ya. Artinya beliau beradaptasi dengan kondisi kondisi zaman. Apalagi ini para jiwa muda yang sangat artinya dengan
kalau tidak adaptasi akan tergerus dan mungkin tertinggal kali ya. Bisa jadi ketinggalan. Tugas milenial ini yang akan mengangkat itu. Iya. Misi cita-cita kita begitu, harapan dan cita-cita kita. Oke. Itu diprediksi apakah terus berlanjut apa hanya sebatas karena ada wabah tanda kutip ini seperti ini? Gimana nih? Kita berharap terus berlanjut gitu kan. Oke. Dari sisi advokatnya ya tetap kan setelah kita nanti ada lagi generasi milenial di bawah kita. Oke. Kan generasi milenial tidak hanya terputus pada kita, ada lagi generasi milenial. Harapan kita terus berlanjut. Generasi milenial itu ya harus produktif juga lah gitu kan. Oke. Dari berbagai aspek dimanapun dia, generasi milenial apapun dia. Kebetulan konteks kita pada hari ini ada advokat, ya kita berharap tetap generasi milenial advokat ini tetap berlanjut. Oke. Gagasannya. Gitu. Oke. Nah, ini udah jauh nih, udah masuk ke profesi yang Iya. menurut kita nih dalam malam minggu keren. Sekarang malam minggu artis sekarang gimana, Bang? Sekarang. Kalau kemarin mah kan sudah lah. Kalau saya seperti- malam minggunya sekarang ke keluarga. Oke. Nah, Saya sudah punya istri. Oke. Istri saya seorang dokter. Oke. Jadi malam minggunya saya pulang ke Sukabumi, Oke. berjumpa dengan anak dan istri. Oke. Anak yang Anak baru pertama, Oh, satu. pertama. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika ada klien, ini ada persoalan yang membutuhkan kita. Misalnya, besok ini ada agenda yang malam minggu depan kita ada pertemuan. Saya tunda dulu pulangnya. Oke. Ya kan. Nah, untungnya saya punya istri yang jiwanya mulia lah, ya, pengertian. Alhamdulillah. Dia pengertian. Kamu teh. Ya. Oke. Jadi dia pengertian bahwa suaminya punya profesi ya bukan hanya untuk kepentingan individu, tapi kepentingan banyak orang. Makanya harus disayang, ya. Benar. Iya. Harus banyak dibelai. Bang Andre, gimana malam ini sekarang Bang Andre? Ini dia. Kalau saya sih kurang lebihnya kalau mengenai tugas profesinya sama. Cuman perbedaannya kalau Bapak Dahman ini sudah punya istri, kalau saya kan belum. Jadi saya pun lebih ke berproses dengan calon istri kan. Nah, Calonnya udah ada. calonnya udah ada. Berproses semakin mengenal supaya siap untuk ke jenjang berikutnya karena saya udah ada rencana juga untuk ke sana. Oke, cita-cita mulainya sudah ada. Iya. Yang penting tuh ada pasangannya, Gam. Kalau nikah itu, ngapain nikah nggak ada pasangan? Jadi pertanyaan bukan dengan nikah dengan apa, bukan. Nah, ini dengan siapa itu benar. Kalau dengan apa bisa dengan roda, bisa dengan burung bisa. Ini kita doakan nih Bang Andre cepat Iya. nikah nih. Dalam waktu Orang dekat. Bandung deh, Bandung. Saya calonnya calonnya. orang Bandung juga. Alhamdulillah. Orang Ambon tapi lahir di Bandung. Ambon manis sih. Asik. Ini nih teteh art susah ini art seninya terlalu kental. Ini darah seninya. malam sekarang dengan dihabiskan dengan keluarga otomatis. Oke, apa kegiatan yang paling utama yang bisa membuat nyaman? Kebetulan kalau saya itu suami saya dan suami itu satu profesi kan. Oh, satu kartu, satu kocokan, sama-sama klien juga. Iya, jadi satu profesi. Ini dia. Jadi mau bekerja, mau acara keluarga kami tetap bersama-sama. Jadi malam minggunya setiap hari. Oke, jadi memaknai beliau tuh malam minggunya tiap hari, bro. Malam hari. Kalau beliau alumni udah punya sangkar baru. Sangkar. Ini lagi mencari sangkar. Ini di dalam sangkar. Oke. Ini sobat master ini tema kali ini adalah mereka sangat memegang panji hukum ya kalau tidak salah. Ini menjadi satu catatan kita bersama bahwa ini generasi muda ini akan terus membangun hukum seadil-adilnya mungkin ya. Betul, memperjuangkan hukum. Tegakkan. Oke. Saya boleh minta statement deh. Ya, 3 kata menurut alumni malam minggu. Menurut abang apa? alumni malam ini 3 kata ya. 3 kata. Ini kelihatan seperti apa? Itu 3 kata menurut abang Keren apa? nih. 1, Mantap. 2, Teruskan. teruskan. Bang Andre. Lanjutkan, konsisten, adaptasi. Oke, lanjutkan konsisten adaptasi. Ibu ini belum. Apa ya? Nah, itu. 3 kata ya Kang ya. Ah, Kreatif. Oke. Keren udah ya? Udah. Udah asik berarti kan? Oke, Asik, oke. kreatif dan Milenial. milenial. Yes, seorang milenial. Oke, nah itu jangan lupa apa tadi di like apa bukan? Ini program kita itu karena kebuat para penonton, pengunjung sahabat
nge-like itu tidak kayak bikin candi ya, lama Iya, nggak ya, nggak 30 sebentar, 1 detik Tidak berbayar lagi. dan bebas. Oke, ini di closing statement terakhir nih, barangkali ada pesan buat sahabat master, bagaimana biar sobat master muda ini menjadi satu inspirasi nih abang-abang di sini. Ya. Apa motivasi buat beliau? Kalau saya begini, saya dari sudut pandang Yes. advokat ya. Oke. Saya begini, bagi saya Yes. marwah advokat itu bukan kemewahan dan keglamoran. Oke. Bagi saya marwah advokat itu adalah memperjuangkan keadilan. Oke. Jadi buat teman-teman advokat yang di generasi milenial, tetaplah semangat memperjuangkan keadilan. Oke. Terus semangat dalam Terus keadilan. semangat dalam memperjuangkan Oke. keadilan. Peganglah panji hukum. Panji hukum ya. Tema Oke. kita hari ini. Oke. Bang Andre. Karena soal hukumnya sudah, saya lebih ke general aja. Mungkin buat teman-teman yang di luar, barangkali ada yang masih mahasiswa juga sedang dalam pembentukan menuju sarjana. Jadi apapun kalian, jadilah grit di profesi kalian sehingga kalian berguna bagi orang-orang di sekitar. Gitu. Oke. The next. Kalau untuk saya, apapun itu tidak ada yang instan. Jadi kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berjuang. Dan ingat, perjuangan itu ada hasilnya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah menyerah di saat hasilnya misalnya belum saya terima. Tapi tetap harus berjuang, karena pada akhirnya hasilnya itu ada. Percaya. Sobat Master keren. Ini, oke, ini di penghujung tadi closing statementnya sangat istimewa karena mereka punya satu cara pandang yang sangat spesifik dari sisi hukum, general dan apapun yang kalian perjuangkan, doa yang kalian perjuangkanlah doa kalian itu artinya pasti akan ada hasilnya apapun seperti itu. Saya Kang Budi Langit di Alumni Malam Minggu ditemani oleh Dahman Sinaga, Andreas Situmel. Artra Gusti. mohon diri pamit, terima kasih atas waktunya, sampai ketemu lagi di Alumni Malam Minggu berikutnya. Thank you, see you next tomorrow. Oke. Thank you Bang. siap.